Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tahhara qulubal mu'minina bidzikri. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin alladzi amarna bitazkiyatin nufus wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Zat yang Maha Ghafur, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan instrumen kehidupan kepada kita berupa akal dan wahyu. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke hadirat alam panutan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai uswatun hasanah kita yang telah membawa risalah pensucian jiwa, tazkiyatun nafas bagi seluruh umat manusia. Hadirin, pada kesempatan yang insya Allah penuh barokah ini, izinkan saya mengajak hadirin sekalian untuk sama-sama melakukan tadabbur kritis terhadap puasa yang sedang kita jalankan. Seringkali puasa kita terjebak dalam rutinitas ritual yang sudah kehilangan esensi transformatifnya. Dan untuk membedah fenomena ini, kita perlu merujuk kepada pemikiran Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam karyanya Ihya Ulumuddin. Beliau mengklasifikasikan puasa ke dalam 3 tahapan ontologis untuk meninjau dan menilai sejauh mana ibadah tersebut mampu membersihkan hati manusia. Yang pertama, shaumul umum, puasanya orang awam. Tingkatan ini merupakan tingkatan paling dasar, di mana fokus utamanya adalah pemenuhan syarat-syarat legalitas fikih, yakni seorang hamba berpuasa menahan diri dari pembatalan-pembatalan fisik, seperti makan, minum, dan berhubungan seksual dari fajar hingga maghrib. Namun dalam pandangan Imam Al-Ghazali, puasa level ini belum menyentuh dimensi batinnya, yang karenanya jika kita hanya berada di level ini, kita sedang melakukan puasa mekanis. Karena meskipun perut kita merasa lapar dan tenggorokan kita merasakan dahaga, tapi hawa nafsu dan penyakit-penyakit hati lain seperti sombong, iri, dengki masih dibiarkan berkelindan di dalam pikiran. Inilah yang telah diperingatkan Rasulullah SAW sebagai puasa yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga semata. Na'udzubillah. Yang kedua, shaumul khusus. Puasa ini bersifat khusus yang Imam Al-Ghazali menyebutnya sebagai puasa moral atau puasa etis. Tahapan kedua ini merupakan ambang pintu menuju kesucian hati yang sesungguhnya. Imam Al-Ghazali menyebut level ini sebagai puasanya orang-orang soleh. Di sini, puasa ditransformasikan dari hanya sekadar menahan lapar menjadi kontrol ketat terhadap panca indera dan anggota tubuh. Dan di level ini pula, puasa didefinisikan sebagai proses sinkronisasi antara aktivitas fisik dengan nilai-nilai moral. Lisan dipuasakan dari dusta, dari ghibah, dan dari perbuatan dan dari perdebatan yang nilfaidah. Pandangan dipuasakan dari objek-objek yang dapat memicu syahwat, dan pendengaran dipuasakan dari hal yang bersifat destruktif secara spiritual. Di level kedua ini kita mulai menyadari bahwa kita sedang menghilangkan residu negatif yang masuk ke dalam diri kita. Yang ketiga dan yang terakhir adalah shaumu khususil khusus atau puasa metafisik. Hadirin, ini adalah tingkatan puncak. Imam Al-Ghazali menyebutnya sebagai puasanya para nabi dan siddiqin. Karena di sini puasa sudah tidak lagi berurusan dengan anggota tubuh, sudah tidak lagi berurusan dengan panca indera, melainkan sudah masuk ke dalam level yang lebih lanjut, yaitu level kognitif dan afektif yang paling dalam, di mana hati dipuasakan dari segala bentuk keduniawian yang dapat mengganggu fokus kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membentuk hati yang selamat atau yang disebut dengan qalbun salim. Hadirin, kenapa Imam Al-Ghazali begitu menekankan pentingnya pembersihan hati melalui 3 klasifikasi ini? Karena hati merupakan epicentrum dari seluruh tindakan manusia. Jika hati itu baik, maka insya Allah baik pula seluruh amalannya. Begitu pun sebaliknya, jika hati itu buruk, maka buruk pula seluruh amalannya.
Dan sebagai penutup, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momen untuk perbaikan diri, sebagai momen untuk detoksifikasi jiwa, sebagai momen untuk pembersihan hati. Dan mudah-mudahan Ramadan yang sedang kita jalankan di tahun ini merupakan Ramadan yang lebih baik dari Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Dan kita bisa menaikkan level kita menjadi level puasa yang lebih baik. Mungkin demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.